wabarakatuh. Jadi untuk kuliah hari ini tentang sistem urinaria. Sistem urinaria ini tentu dari namanya kita sudah bisa memperkirakan ya. Jadi kurang lebih yang akan dilakukan oleh sistem urinaria ini berkaitan dengan urin. Entah itu dia memproduksi urin atau mungkin menyalurkan urin ya. Jadi pokoknya berkaitan dengan urin tadi. Nah, kita lihat dulu organ-organ apa yang termasuk dalam sistem urinaria. Jadi kalau kita lihat di sini, organ-organnya terdiri atas rem atau ginjal atau kidney. Ya, dalam bahasa Inggris kan disebutkan sebagai kidney. Tapi bahasa Latinnya adalah rem. Jadi di sini dituliskan dengan rem atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut juga dengan ginjal. Nah, ginjal ini ada dua, kita punya dua ginjal ya, sepasang kanan dan kiri. Ginjal yang sebelah kanan letaknya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Jadi nanti akan ada perbedaan-perbedaan, kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian setelah ren sebagai organ utama yang memproduksi urin, selanjutnya urin akan dialirkan menuju ke saluran-saluran yang berikutnya. Saluran yang berikutnya dalam hal ini ada ureter. Jadi yang pertama ada ureter. Kemudian setelah cukup nanti akan ditampung oleh vesika urinaria sebelum kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Ya. Sama seperti ren, ureter juga ada dua. Jadi ada ureter sebelah kanan dan sebelah kiri. Masing-masing terhubung dengan satu ginjal. Ya. Sedangkan kalau vesika urinaria dan uretra kita hanya punya satu. Jadi setelah dari ureter, kemudian urinnya akan dikumpulkan pada vesika urinaria, kemudian disalurkan pada uretra. Ya. Secara umum, ren ini terletak di bagian posterior. Jadi seperti gambar yang kalian lihat di sini. Nah, gambar yang kalian lihat di sini ya. Di sini akan terlihat bahwa ren ini dekat dengan kolumna vertebralis atau tulang belakang ya, sehingga posisinya akan lebih bisa kita perkirakan dari belakang dibandingkan dengan dinding anterior abdomen. Begitu. Kita bahas sedikit mengenai fungsi dari ren. Secara umum ren ini adalah organ untuk filtrasi. Jadi dia tidak serta-merta membentuk urin, tapi dalam hal ini dia akan melakukan filtrasi darah dulu, sedangkan zat-zat yang bisa dibuang nanti akan dibuang lewat urin tadi, ya. Sedangkan yang darah yang sudah bersih akan diteruskan dalam sirkulasi. Ini mirip-mirip dengan fungsinya pulmo. Kalau kalian ingat di sistem respirasi, paru-paru kita itu kan ada darah yang membawa karbon dioksida, kemudian diganti, ditukar dengan oksigen, baru kemudian darahnya dikembalikan ke sirkulasi. Nah, di sini mirip-mirip dengan itu, cuman karena yang dibuang ini bukan dalam hal gas ya, jadi bentuknya berupa cairan, maka dibuang lewat urin gitu. Setelah urinnya setelah darahnya bersih, dia akan disalurkan ke sirkulasi, sedangkan sisa saringannya tadi itu akan dibuang lewat urin. Tidak hanya zat sisa yang dibuang, tapi juga kelebihan-kelebihan dalam hal cairan, elektrolit, asam basa ini akan juga dibuang lewat ren. Ya, contohnya kalau misalkan kita sedang dalam keadaan cuaca yang dingin, ya kita minumnya tetap, tapi cuaca di luar dingin, sehingga keringat tidak terlalu keluar. Nah, sebagai gantinya, di sini fungsinya ren untuk membuang kelebihan cairan. Sehingga harapannya di dalam tubuh kita ya sudah tetap volumenya sekian gitu ya, tidak terlalu bertambah. Kalau misalkan pada kondisi sebaliknya, jadi kita pas siang hari cuaca lagi panas, minumnya segitu-segitu aja gitu, keringatnya udah keluar banyak, tentu cairannya akan disimpan, dijaga oleh ren supaya tidak terlalu keluar lewat urin. Ya. Hal yang sama juga nanti dengan elektrolit dan asam basa. Ya, sebagai contoh pada waktu orang-orang yang banyak muntah, banyak diare gitu ya. Nah, itu salah satu indikator dari seorang dokter menentukan status dehidrasinya bagaimana. Kita lihat dari produksi urinnya juga. Ya, jadi ketika si orang ini tadi itu muntah dari pagi terus dia
setiap apa yang dimasukkan itu keluar semua, tentu bisa dilihat produksi urinnya masih ada atau enggak gitu. Kalau misalkan produksi urinnya masih ada, istilahnya masih aman. Tapi kalau produksi urinnya sudah menurun atau bahkan berkurang, maka kita sudah bisa memperkirakan bahwa tingkat dehidrasinya lebih parah. Ya, yang keluar biasanya tidak hanya cairan saja, tapi juga bareng dengan elektrolit dan asam basa. Jadi elektrolit itu contohnya natrium, kalium, ya itu semua termasuk dalam golongan elektrolit. Sedangkan asam basa ini mirip dengan kalau waktu SMA dulu kalian praktikum dengan lakmus ya. Di situ kan kita bisa mendeteksi cairan ini asam atau basa gitu. Nah, urin mirip-mirip seperti itu. Kalau seharusnya dia netral ya, tapi kalau misalkan di tubuh terlalu berlebihan, maka dia akan membuang kelebihan asam atau kelebihan basanya tadi bersama cairan yang dikeluarkan. Ya. Fungsi selanjutnya adalah gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis ini kalau sesuai dengan asal katanya, gluko artinya gula, neo artinya baru, genesis artinya pembentukan. Sehingga kalau kita gabungkan berarti dia pembentukan zat gula yang baru. Ya, tentu tidak setiap kali kita kekurangan gula dari rem ini akan membentuk gluconeogenesis gitu, tapi pada kondisi lapar yang ekstrim. Jadi kalau pada kondisi awal-awal biasanya yang berperan bukan rem. Ketika sudah teman gitu ya, kelaparannya sampai beberapa hari gitu, baru kemudian glucogenesis dari ren akan diaktifkan. Ya. Fungsi selanjutnya adalah renin dan eritropoietin untuk memproduksi kedua hormon tersebut, kedua zat tersebut. Ya. Renin dan eritropoietin ini berkaitan dengan tekanan darah dan sel darah merah. Kalau renin itu dia fungsinya untuk mengontrol tekanan darah, sedangkan eritropoietin fungsinya berperan dalam proses pembentukan eritrosit, ya sesuai dengan namanya ada RI-nya juga. Sehingga kalau misalkan ada orang yang sakit ginjal, salah satu cirinya ada darah tinggi dan ada anemia. Ya, darah tingginya itu bisa jadi karena produksi reninnya berkurang dan anemianya juga disebabkan oleh eritropoietinnya berkurang, gitu ya. Dan ini kadang-kadang kita ketahui agak terlambat gitu ya. Jadi gejala-gejala yang renin dan eritropoietin ini sifatnya biasanya agak sedikit beberapa bulan gitu baru ketahuan. Tapi kalau tanda-tanda awal seperti produksi urinnya mulai berkurang atau mungkin kadang-kadang keluar urin tapi pekat gitu ya. Nah itu kita sudah harus mencurigai adanya gangguan pada ginjal gitu. Jadi kalau produksi renin dan eritropoietin ini biasanya menimbulkan gejala dalam waktu beberapa bulan, tidak serta-merta. Kemudian fungsi lainnya adalah aktivasi vitamin D. Ini tidak hanya REM sebetulnya, tapi juga bersama dengan organ-organ yang lainnya. Setelah REM, kita menuju ke organ-organ yang fungsinya untuk menyalurkan. Ya, jadi di sini ada ureter, kemudian dari ureter diteruskan ke vesika urinaria, dan dari vesika urinaria akan diteruskan menuju ke uretra, baru ke luar tubuh. Ya. Ureter ini fungsinya menyalurkan urin dari rem ke vesika urinaria. Jadi di sini sudah tidak terjadi pembentukan urin. Dia sudah tidak terlibat lagi dalam hal keseimbangan cairan, keseimbangan elektrolit, asam basa. Dia sudah tidak punya peran apa-apa. Jadi dalam hal ini fungsinya ureter, vesika urinaria dan uretra murni hanya untuk saluran. Ya, fungsi tambahan pada vesika urinaria sebagai penampung urin karena memang bentuknya seperti kantong. Jadi dia akan menampung dulu sampai jumlahnya cukup, baru kemudian dia akan dikeluarkan melalui uretra. Ya. Untuk ureter sendiri, karena tadi kita seperti sudah disebutkan ya, kita punya dua rem, maka ureternya juga ada dua, kanan dan kiri. Sedangkan vesika urinaria ini karena kita hanya punya satu vesika urinaria ya, berarti ureternya kedua ureter tadi akan langsung bermuara pada satu vesika urinaria. Ya, sedangkan uretranya tinggal menyesuaikan. Jadi dari vesika urinaria keluar itu hanya ada satu saluran yaitu uretra. Nah, kita menuju ke rem dulu. Jadi rem ini kanan dan kiri tadi, yang sebelah kanan lebih rendah dibandingkan yang sebelah kiri.
Disebabkan karena ada struktur lain yang ada di atasnya. Struktur yang ada di atasnya ini disebut dengan hepar atau liver atau hati, ya. Itu posisinya ada di sebelah sini. Yang di sebelah kiri sebetulnya juga ada organ digestif di sini, yaitu gaster. Nah, antara gaster dan hepar, kalau gaster itu kan kadang kosong, kadang penuh gitu ya, sehingga dia tidak mesti melakukan penekanan terhadap ren. Nah, kalau hepar itu bentuknya padatan, jadi dia hampir pasti selalu menekan rem ini tadi, sehingga posisinya jadi lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Gitu. Jadi secara umum memang normal rem yang sebelah kanan terletak lebih rendah dibandingkan dengan rem yang sebelah kiri. Mirip-mirip dengan kalau kita bandingkan kubah diafragma ya, kubah diafragma sebelah kanan itu akan cenderung lebih dalam dibandingkan dengan yang sebelah kiri, karena ya berkaitan dengan posisi hepar dan gaster tadi, hepar dan lambung tadi ya. Nah, rem ini secara umum terletak retroperitoneal. Ya, jadi retroperitoneal ini artinya hanya sebagian kecil depannya saja yang ditutupi oleh selaput peritoneum. Akibatnya dia akan lebih dekat ke dinding posterior abdomen. Makanya kalau misalkan ada orang dengan keluhan sakit punggung, seringkali dia langsung mikir, oh saya sakit ginjal. Ya, karena memang posisinya ginjal ini sangat dekat sekali dengan punggung. Ya. Di punggung tadi ada otot-otot, jadi hanya pembatas dengan dunia luarnya itu setelah rem hanya ototnya saja tadi. Ya. Kemudian selanjutnya, nah posisinya rem ini tadi posisinya ada di torakal 12 sampai lumbar 3 ya, itu posisi dari tulang belakangnya. Jadi di tengah-tengah ini kan ada kolumna vertebralis tulang belakang, itu kalau kita hitung dari torakal 12 sampai lumbar 3 ya, jadi dihitung T12, L1, L2, L3, kira-kira posisinya di situ. Tapi secara umum dia tertutup oleh kosta. Jadi bagian belakangnya itu walaupun dia langsung kontak ke otot-otot yang ada di punggung, tapi masih ada pelindungnya yaitu kosta. Itu ya. Nah, dengan demikian kalau misalkan ada trauma menuju ke ginjal, pelindungnya bisa dari kosta tadi juga. Ya, jadi tidak betul-betul vulnerable gitu ya, langsung kontak dengan dunia luar gitu enggak juga, tapi di situ juga ada pelindung kostanya. Kemudian bentuknya dilihat secara makros, dia seperti kacang poro. Ya, jadi ada bagian yang cembung dan ada bagian yang cekung. Ya, bagian yang cembung ini letaknya ada di sisi lateral, bagian yang cekung letaknya ada di sisi medial. Sekaligus pada sisi medial ini ada semacam pintu keluar masuknya struktur menuju dan keluar dari ginjal. Ya, yang menuju ke ginjal contohnya ya pembuluh darah ya, yang keluar dari ginjal ya contohnya juga saluran urin, itu saluran kencing ya. Di sini juga bisa kita lihat di atasnya ginjal, di atas masing-masing ginjal ada yang namanya glandula adrenal atau kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal ini kalau kita lihat dari namanya kita langsung terpikir pada hormon adrenalin. Ya kan? Nah, hormon adrenalin itu dihasilkan oleh glandula adrenal. Tapi secara fungsi tidak ada hubungannya. Jadi antara glandula adrenal dengan rem sendiri itu kalau dalam hal fungsi urin dan segala macam itu tidak terkait secara langsung. Ya. Lalu kita coba lihat posisinya ginjal ini, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan dibandingkan dengan aorta dan vena cava inferior. Yang ini aorta, yang ini vena cava inferior. Ya. Yang sebelah kanan, ini sebelah kanan, itu lebih dekat dengan vena cava inferior, sedangkan yang sebelah kiri lebih dekat dengan aorta. Akhirnya nanti akan ada beberapa variasi, jadi mungkin yang arteri sebelah kanan itu lebih panjang daripada arteri sebelah kiri. Sebaliknya vena yang menuju ke ginjal sebelah kiri akan lebih panjang dibandingkan dengan vena yang menuju ke sebelah kanan. Ya, ada beberapa variasi seperti itu.
Nah, ini bagian dalamnya ginjal. Kalau misalkan kita buat irisan, maka penampakannya seperti ini. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, rem ini juga dilengkapi dengan pembungkus. Jadi mirip-mirip waktu kita belajar jantung, kita belajar pulmo, ada lapisan pembungkusnya yang kita kenal dengan pleura, perikardium, ya. Nah, pada ginjal juga demikian, ada lapisan pembungkusnya, yaitu pertama kapsula renalis, kemudian kapsula adiposa, dan fascia renalis. Ya. Dengan adanya kapsula renalis, dia akan mencegah perpindahan kuman. Ya, jadi kalau misalkan dari satu ginjal terinfeksi itu, diharapkan infeksinya terlokalisir pada satu ginjal saja. Jadi tidak sampai menyebar pada ginjal yang kontralateral. Kalaupun misalkan ada orang dia ada infeksi gitu ya pada saluran kencing, terus kemudian sampai kena ke ginjalnya, akhirnya terjadi gagal ginjal, maka ginjal yang sisi satunya itu juga bisa kena karena mengalami kompensasi. Jadi aslinya kan seluruh tubuh itu harusnya diopeni oleh dua ginjal ya, terus satu ginjalnya sakit, akhirnya hanya satu ginjal saja yang melayani seluruh tubuh. Tentu kapasitas pengerjaannya jadi 2 kali lipat. Jadi pada suatu ketika dia tentu akan over capacity ya, jadi akhirnya akan mengalami gangguan juga. Gitu. Tapi kalau infeksi yang menyebar secara langsung itu tidak terjadi dengan adanya kapsula renalis. Ya. Yang selanjutnya adalah kapsula adiposa. Sesuai dengan namanya, kapsula adiposa berarti terbentuk atas lemak. Jaringan lemak membentuk kapsul, jadi berada di sekitarnya rem. Dia akan melekatkan rem pada dinding tubuh sehingga remnya ini terjaga pada posisinya. Karena kalau dipikir-pikir harusnya kan tertarik pada gaya gravitasi ya. Tapi kenyataannya kan tidak, dia posisinya tetap dia di situ-situ aja gitu, torakal 12 sampai torakal 3 karena dijaga oleh lemaknya ini tadi. Jadi lemaknya tadi akan memfiksir supaya posisinya ginjal tadi tetap pada tempatnya. Ya. Yang selanjutnya di bagian luar ada fascia renalis. Ini menghubungkan rem secara keseluruhan dengan organ di sekitarnya. Jadi akhirnya fiksasinya jadi lebih baik ya. Jadi selain dia dilekatkan oleh kapsula adiposa, juga ada fascia renalis yang melekatkan antara rem dengan struktur yang ada di sekitarnya. Nah, gambarannya jadinya seperti ini. Kalau kita lihat ini adalah remnya, ya tadi sedikit banyak sudah sempat saya singgung. Ini remnya, kemudian di sekitarnya ada selaput pembungkusnya. Nah, selaput pembungkusnya dari profundus menuju ke superficial, ada kapsula renalis, kemudian di sekitarnya lagi ada lemak, dan yang di paling luar nanti ada fascia renalis. Ya. Di sini juga bisa kalian lihat posisinya rem itu sangat dekat dengan otot-otot di punggung, tadi sudah sempat saya sebutkan, selain dengan vertebra, kolumna vertebralisnya. Ya. Sehingga kalau misalkan ada sesuatu dengan rem, seringkali disalurkannya ke posterior, bukan ke anterior. Ya. Di anterior ini dia masih terhalang oleh organ-organ, ya. Dia masih terhalang oleh otot perut yang ada di sini, gitu. Sehingga akhirnya jarang sekali kalau kita merasakan nyeri perut di bagian depan di dinding anterior abdomen disebabkan oleh ginjal. Sebaliknya kalau misalkan kita mengalami nyeri di bagian posterior, seringkali kita menganggap bahwa itu berasal dari ginjal. Padahal kalau kita lihat di sini strukturnya tidak hanya ginjal, ya, jadi ada otot-otot juga, ada tulang juga, ya. Jadi nyerinya bisa saja berasal dari beberapa struktur-struktur tadi. Gitu. Nah, bagian dalam dari rem, kalau kita lihat di sini ada korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Ya. Pada medula, dia akan membentuk bentukan segitiga-segitiga seperti ini, sehingga bisa kita sebut sebagai piramida renalis. Nah, proses pembentukan urin terjadi pada satu medula renalis ini, pada satu piramida renalis ini. Sebagian besar demikian. Nanti ada yang di korteks, tapi proses akhirnya, jadi pemekatan dan lain sebagainya, itu akan terjadi terutama pada piramida renalis.
Sehingga pada satu piramida renalis ini dianggap mewakili satu lobus ginjal. Ya, mirip-mirip dengan yang di paru. Di paru kan juga demikian ya, yang sebelah kanan dibagi jadi 3 lobus, yang sebelah kiri dibagi jadi 2 lobus. Itu kan juga terjadi kompleks gitu ya. Jadi ada percabangan bronkusnya di situ, percabangan arteri, vena, nervus lengkap ada di situ. Nah, yang di ginjal juga sama, tapi strukturnya justru lebih kecil-kecil lagi. Jadi lobus renalisnya itu diwakili oleh satu piramida renalis seperti ini. Ya. Dengan struktur sekitarnya tentu ada pembuluh darahnya, ada saraf, ada vena, sama seperti yang kita pelajari waktu di pulmo. Ya. Jumlahnya ini enggak sama. Nah, jadi jumlahnya ini berbeda-beda. Antara satu ren dengan ren yang lain mungkin berbeda pada satu individu ya. Jadi ren yang sebelah kanan mungkin punya 10, ren yang sebelah kiri mungkin kurang dari itu. Tapi fungsinya kurang lebih sama. Ya, jadi walaupun kapasitas walaupun jumlahnya berbeda, tapi kapasitas totalnya yang kita lihat itu tetap sama. Kalau misalkan dalam satu tubuh beratnya 70 kilo itu diampu oleh 2 ginjal, maka ginjal sebelah kanan bertugas membersihkan 35 kilo, yang sebelah kiri bertugas membersihkan 35 kilo. Walaupun pada satu ginjal yang sebelah kanan itu isinya hanya 5 lobus, yang sebelah kiri isinya ada 10 lobus. Ya, bisa dibayangkan ya, jadi fungsi tidak terpengaruh oleh banyak sedikitnya lobus pada satu ginjal. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari ginjalnya tadi, jadi ini korteksnya bagian luar, kemudian yang di bagian dalam ini adalah medulanya. Ya. Sedikit dari bagian korteks ada yang masuk ke sela-selanya lobus, ini kita sebut dengan kolumna renalis. Ya. Jadi sedikit bagian dari korteks akan masuk di sela-sela lobusnya ren, ini kita sebut dengan kolumna renalis. Ya. Pada masing-masing lobus setelah dilakukan proses filtrasi, kemudian resorpsi, ya, dan proses pemekatan urin yang lainnya, resorpsi. Nah itu urinnya akan dikumpulkan di sini. Ya, urinnya akan dikumpulkan pada bagian puncak dari masing-masing piramida yang kita sebut dengan papilla renalis. Di sini adalah posisi dari papilla renalis. Masing-masing lobus pasti demikian. Papilla renalis, papilla renalis, papilla renalis, dan seterusnya. Di situ urinnya sudah final. Ya. Ketika urinnya sudah terkumpul di masing-masing piramida renalis, maka kemudian akan dipindahkan menuju ke kalix minor. Di sini adalah kalix minor. Ya. Ini kalix minor, kalix minor, kalix minor, kalix minor. Setelah terkumpul di kalix minor, dia akan digabungkan pada kalix mayor. Jadi kalau tadi dari papilla renalis langsung saja menuju ke kalix minor, dari kalix minor biasanya digabungkan dengan kalix minor yang lain, baru akan menuju ke kalix mayor. Ya, contohnya yang di sini, ini kan kalix mayor ya, dia merupakan gabungan dari satu kalix minor, satu kalix minor. Baru terkumpul pada kalix mayor. Dari kalix mayor nanti akhirnya akan masuk ke pelvis renalis. Ya, setelah dari pelvis renalis sudah nanti akan menuju ke ureter dan mengikuti alur vesika urinaria uretra. Ya, tapi di dalamnya ginjal yaitu tadi. Jadi proses pembentukan urinnya diselesaikan pada masing-masing piramida renalis. Dari piramida renalis tadi dikumpulkan pada papilla renalis. Dari papilla renalis diteruskan pada kalix minor, dari kalix minor masuk ke kalix mayor, dari kalix mayor akan masuk ke pelvis renalis. Ya, baru kemudian menuju ke ureter. Ya. Nah, tentunya karena tadi erat kaitannya dengan filtrasi darah ya, jadi tentu harus ada suplai darah yang masuk ke rem. Ya, ini sekedar kalian tahu saja. Jadi prosesnya itu panjang sebetulnya. Jadi dari aorta yang besar dia bercabang sampai menuju ke arteriol. Ya. Kalau belajar histologi,
Pengelompokan arteri itu ada arteri besar, arteri sedang, arteri kecil, dan arteriol. Nah ini sudah sampai arteri yang kecil sekali, sampai ke kapiler. Darah kapiler itu contohnya kalau pas kita lagi ambil darah yang lewat sini, lewat ujung jari, kalau ngetes gula acak, asam urat acak, kolesterol acak itu ya kan biasanya diambil dari ujung jari. Nah itu contoh darah kapiler. Jadi pembuluh darahnya kecil-kecil sekali, kemudian masuk menuju ke glomerulus. Dari glomerulus nanti akan disalurkan menuju ke kapiler yang sama, tapi di sini posisinya sudah bersih, ya, sehingga vena yang ada di sini sudah membawa darah yang relatif lebih bersih. Ini ceritanya juga mirip dengan pulmo ya. Kalau di pulmo, arteri pulmonalis membawa darah yang kaya akan CO2, karbon dioksida. Terus dilakukan proses difusi, pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di pulmo, sehingga vena pulmonalis akan membawa darah yang kaya akan oksigen. Ya, di sini juga demikian. Jadi darahnya dibilang relatif bersih karena darah yang masuk dari aorta tadi itu sudah disaring, sudah diambil sisa-sisa metabolismenya, kemudian akan disalurkan menuju ke vena ya, untuk dikembalikan ke sirkulasi. Nah, kalau tadi kita sudah sempat lihat struktur besarnya berupa lobus renalis, kita juga bisa lihat bahwa lobus renalis tadi itu terdiri atas nefron. Jadi yang bagian besar tadi itu dilihat secara mikroskopis ternyata masih tersusun atas bagian yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, ini kita sebut dengan nefron. Dia merupakan unit fungsional terkecil dari rem. Artinya dengan satu nefron saja itu sudah bisa terbentuk urin. Ya, apalagi kalau nanti berkumpul beberapa nefron yang lain ya, tentu akan lebih banyak jumlah urin yang dihasilkan. Nah, ini ada unit pembentuk urin dan ada unit pemekat urin. Unit pembentuk urinnya itu yang utama ini, glomerulus ini. Ya, bentuknya seperti mangkok, nanti darahnya masuk, kemudian disaring, darah yang sudah disaring keluar lagi. Nah, di sini kan akhirnya mengalir hasil saringannya tadi ya. Nah, hasil saringannya tadi itu akan lebih dipekatkan. Nanti sepanjang perjalanan ini, jadi sepanjang saluran ini, itu akan dilingkupi oleh kapiler-kapiler. Jadi di sini nanti jangan dibayangkan dia cuma saluran gini aja ya, tapi di sekitarnya ini nanti banyak kapiler-kapiler. Nanti tubuh akan menimbang-nimbang. Oh, setelah disaring ini ternyata garamnya masih terlalu banyak, maka dia akan menyerap. Ya, oh setelah disaring ini ternyata garamnya kurang, gitu, maka dia akan membuang lagi, kira-kira begitu. Ya, jadi prosesnya tidak hanya berlangsung pada satu kapsula glomer ini, pada glomerulus saja, tapi di sepanjang saluran ini akan masih terus terjadi interaksi antara pembuluh darah dengan tubulus-tubulus. Makanya dia disebut sebagai unit pemekat urin. Ya. Jadi urinnya sudah terbentuk, tinggal kemudian dipoles ulang gitu ya. Kadar keasamannya bagaimana, kadar elektrolitnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, bentuknya nefron, perbedaannya nefron itu ada yang di korteks dan ada yang di perbatasan antara korteks dengan medula. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang sebelumnya tadi, ada yang nefronnya terletak di korteks ini, ada yang nefronnya terletak di sini. Jadi pas di garis antara korteks dengan medula. Ya, sebagian besar memang nanti terletak di korteks, tapi nanti akan disalurkan menuju ke masing-masing papila renalis, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Ini proses pembentukan urinnya, jadi mulai dari filtrasi, resorpsi, dan sekresi, semuanya ini terjadi pada mekanisme dengan mekanisme difusi dan osmosis. Jadi filtrasinya tadi hanya terjadi pertama kali, kemudian selanjutnya menggunakan prinsip difusi dan osmosis. Ya, kalau misalkan kadarnya di dalam kurang, oh berarti yang dari tubuh di dalam urin ya, maksudnya di dalam tubulusnya itu kurang, berarti yang dari dalam tubuh akan dikeluarkan kembali ke urin gitu ya.
atau mungkin yang di tubuh yang merasa kurang, yang dibuang di urin kebanyakan, maka dia akan diserap kembali ke aliran darah. Kira-kira begitu. Ya, menggunakan prinsip difusi dan osmosis. Sampai nanti akhirnya sudah mencapai ke ductus colligentes. Di ductus colligentes ini relatif sudah final urinnya, ya. Jadi sudah tidak terjadi proses resorpsi dan sekresi lagi. Dia akan berkumpul dengan ductus colligentes yang lain dan bermuara pada papilla renalis. Jadi di sini sudah papilla renalis, lalu mengikuti alur yang sudah kita pelajari tadi, calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, dan seterusnya. Nah, ini tentang glomerulus tadi sudah saya sampaikan juga ya. Nah, glomerulus ini kan berarti dia menerima aliran dari seluruh tubuh ya. Maka dia bisa mendeteksi di sini. Ini alirannya terlalu cepat, terlalu lambat ya. Itu bisa dideteksi oleh sel yang ada di sini. Ini namanya sel juxtaglomerulal ya. Dia yang akan memproduksi renin dan angiotensin. Jadi dia akan memperkirakan, ini kira-kira tekanannya kurang apa enggak. Karena tekanan yang masuk ke ginjal itu merupakan representasi tekanan darah si pasiennya ini tadi. Jadi kalau misalkan tekanannya terlalu tinggi, maka enzim yang dari ginjal yang akan berperan untuk menurunkan tekanan darah. Sebaliknya kalau dirasa tekanannya terlalu rendah, kan tekanannya itu sebaiknya optimal ya. Kalau dia terlalu tinggi, ya pembuluh darah bisa pecah. Tapi kalau dia terlalu rendah, khawatirnya organ-organ perifer itu nggak sampai, ya nutrisinya nggak sampai ke sana karena tekanannya nggak mencapai ke arah perifer. Gitu. Sehingga dijaga agar optimal. Salah satu cara deteksinya oleh juxtaglomerular cell yang ada di ginjal ini tadi. Gitu ya, makanya ketika terjadi kerusakan ginjal, biasanya kerusakannya itu di sini. Ya, di kapsulanya ini mengalami kebocoran sehingga barang-barang yang harusnya tidak difiltrasi itu ikut bocor. Jadi kalau kalian membayangkan seperti saringan yang ada di dapur itu ya, kalau saringannya sudah mulai rusak kan akhirnya kotoran-kotoran yang harusnya bisa kita buang dengan saringan tadi itu kita buang, itu lolos, terus kemudian keluar lewat urin. Gitu. Nah itu kalau di sini mengalami kebocoran, biasanya di sel yang di dekatnya juga akan mengalami kerusakan. Makanya pada orang dengan sakit ginjal, akhirnya salah satu gejalanya adalah darah tinggi. Gitu, ya. Sedangkan tubulus-tubulusnya terdiri atas tubulus contortus proximal, saya besarkan. Jadi ini tubulus contortus proximalnya, kemudian dia melengkung membentuk loop of Henle, ya. Lalu ini adalah tubulus contortus distalis dan berakhir sebagai ductus colligentes. Kapiler peritubuli, tadi yang seperti sudah saya sebutkan ya, kapiler peritubuli itu berarti dia ada di sekitar tubulus. Peri itu artinya sekitar, ya. Jadi peritubuli berarti dia ada di sekitar tubulus. Nanti relasinya sangat erat ya. Sama kalau kalian melihat gambar antara alveolus dengan pembuluh darah, itu kan juga nempel banget. Nah ini juga sama seperti itu. Jadi antara tubulus dengan kapiler peritubuli akan erat sekali kontaknya sehingga memungkinkan terjadinya difusi dan osmosis. Itu tentang ginjal. Kemudian kita lanjut pada saluran selanjutnya yaitu ureter. Ureter ada dua, kanan kiri, karena memang kita punya dua ginjal juga ya. Pada ureter ini kalau diukur kurang lebih sekitar 25 cm panjangnya, terhitung sejak dia keluar dari ginjal sampai ketika dia masuk ke vesika urinaria. Ya, tugasnya memang hanya itu, membawa urin menuju ke vesika urinaria, dikumpulkan dulu nanti di vesika urinaria sampai jumlahnya cukup baru dikeluarkan. Ya. Sama seperti ren, ureter ini juga letaknya retroperitoneal. Jadi kalau misalkan ada batu, ada infeksi di situ, seringkali kita merasakannya di bagian posterior.
Ya. Tapi nyeri pada ureter ini sedikit unik karena dia ada ini ya, terdiri atas 3 lapis dan salah satu lapisannya adalah otot. Akibatnya ada kontraksi yang rutin di situ. Jadi kadang dia kontraksi, kadang dia relaksasi, ya. Mirip-mirip seperti peristaltis usus, ya. Hanya saja ini peristaltisnya ureter. Kalau pas dia sedang kontraksi, maka kemungkinan besar bisa menyentuh batu. Kalau misalkan ada batu ya, kemungkinan besar bisa menyentuh batu pada ureter. Tapi ketika dia relaksasi, maka tekanannya berkurang sehingga rasa sakitnya juga akan hilang. Yang seperti ini dikenal dengan nama kolik. Ya, jadi nyeri yang hilang timbul itu kita kenal dengan nama kolik. Kalau yang kita rasakan di posterior, jadi dia lebih ke bagian punggung ya, menandakan lebih banyak berasal dari ureter, yang kita sebut sebagai kolik ureter. Tapi kalau yang kita rasakan di depan, kolik itu contohnya kalau yang perempuan lagi gilek ya, itu kan nyerinya terasa hilang gitu ya. Atau mungkin pas kalian lagi mules ya, sebelum ke kamar mandi itu, kalau misalkan lagi diare gitu ya, sebelum ke kamar mandi kadang kan kayak mules banget gitu, nah itu kolik. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan kolik abdomen, karena memang dirasakannya lebih banyak ke dinding bagian depan. Tapi kalau yang di belakang seringkali sumbernya adalah ureter. Jadi kita sebut sebagai kolik ureter. Gitu. Nah, pada perjalanan dari urin, saya coba zoom in dulu. Sepanjang perjalanan urin ini tadi, ya. Sepanjang perjalanan urin ini tadi pada ureter, saking panjangnya dia, akhirnya ada beberapa bagian yang mungkin lumennya tidak sama diameternya. Jadi ada lumen yang besar, ada lumen yang sedikit menyempit, terus nanti besar lagi, dan seterusnya. Ya, contohnya ketika dari pelvis renalis, ini pelvis renalis, kemudian akan menuju ke ureter, nah di situ dia menyempit. Kemudian di sini dia menyempit lagi, karena di sini dia kontak dengan beberapa pembuluh darah, lalu masuk ke dalam vesika urinaria, dia menyempit lagi karena ada konstriksi dari vesika urinaria. Ya. Akibatnya apa? Pada beberapa tempat tadi memungkinkan terjadinya stagnasi aliran urin. Jadi artinya kurang lancar gitu ya. Kalau misalkan pada daerah pipa itu kalau pas di sambungan-sambungan itu kan alirannya agak sedikit kurang lancar dibandingkan dengan yang lurus-lurus aja gitu ya. Nah itu juga sama, urin kita juga demikian. Tapi kalau misalkan urinnya ini bersih, tidak ada kristalnya, tidak ada bakteri, tidak ada masalah. Tapi begitu di situ ada kristal, ada bakteri, maka stagnasi tadi itu menyebabkan aliran urin berikutnya akan menumpuk lagi, tambah numpuk di situ akhirnya jadi batu. Ya, ini terutama didapatkan pada orang dengan infeksi tadi pertama, dan berikutnya adalah asam urat. Ya, jadi kenapa kok asam urat terus nanti jadi batu ginjal? Itu hubungannya di sini tadi. Biasanya dari batu saluran kencing dulu ya, karena ini kan ureter kan saluran kencing bukan ginjalnya. Jadi pertama mungkin dia berlebihan ya, makan barang-barang yang mengandung asam urat. Kemudian kadar asam uratnya pada darah jadi tinggi, lalu akhirnya ketika disaring, akhirnya keluar lewat urin, tapi kemudian terbentuk kristal asam urat. Ya, awal-awal mungkin tetap keluar gitu aja ya. Jadi kalau misalkan dilakukan pemeriksaan urin, ya terdeteksi adanya kristal asam urat, itu terdeteksi. Tapi kalau misalkan jumlahnya banyak, ya berarti dia bisa numpuk di sepanjang ureternya tadi, terutama pada bagian-bagian yang mengalami pelambatan aliran tadi itu. Ya, jadi salah satu edukasi kalau nanti kalian ketemu pasien dengan asam urat, selain mungkin membatasi makanan-makanan yang produksi asam uratnya tinggi, bisa juga diminta minum air putih banyak, karena mencegah stagnasi pada urinnya tadi. Tuh ya, jadi harapannya nanti aliran urinnya lancar, jadi tidak sampai walaupun kristal asam uratnya sudah terbentuk, tapi tidak sampai mengendap pada
saluran kencing. Itu. Kalau misalkan sudah terlanjur terjadi, biasanya pada batu saluran kencing yang masih kecil-kecil, itu bisa kita edukasi juga pasiennya untuk minum air banyak, ya, minum air putih banyak, dan sedikit loncat-loncat. Ya, sedikit loncat-loncat tadi tujuannya ada gaya gravitasi yang bisa kita andalkan, sehingga batunya tadi itu akan ikut turun. Jadi dia akan tambah lama tambah turun ke bawah. Kira-kira begitu, ya. Itu tentang ureter. Kemudian kita ke vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini disebut sebagai kantong muskuler. Artinya dia memang seperti kantong dan penyusun terbesarnya adalah otot. Ya. Fungsi utamanya adalah menyimpan dan mengeluarkan urin. Sehingga dengan adanya vesika urinaria, kita harus bersyukur akhirnya urin itu enggak sedikit-sedikit diproduksi dikeluarkan, sedikit-sedikit diproduksi dikeluarkan, kan enggak seperti itu ya. Jadi dengan adanya vesika urinaria ini ditunggu sampai jumlahnya cukup dulu, baru kemudian dikeluarkan sebagai urin. Ya, kalau kalian nanti sambil baca-baca, mungkin nanti waktu pelajaran fisiologi akan disampaikan ya, ada aturannya. Jadi dalam satu hari itu seseorang itu harus keluar kencing berapa liter sih, berapa mililiter sih, itu ada hitungannya. Berdasarkan berat badannya, berdasarkan jamnya, ya itu ada hitungannya sendiri. Gitu. Tapi ya seperti yang saya sebutkan tadi, kan enggak berarti dia tiap jam ke belakang, dia tiap menit ke belakang, kan enggak gitu. Jadi ditunggu dulu sampai cukup jumlahnya pada vesika urinaria, kemudian kalau sudah baru akan dikeluarkan melalui ureter. Ya. Nah, posisi dari struktur dari vesika urinaria ini kalau saya ibaratkan seperti rok plisket ya. Sekarang kan lagi ngetren lagi rok plisket ya. Jadi pada waktu kondisi sedang kosong, lipatannya banyak, kecil ukurannya ya. Tapi pada waktu kita lagi naik motor terus butuh buka kaki agak lebar gitu, plisketnya kan akan menghilang ya. Roknya juga jadi kelihatan besar. Vesika urinaria juga seperti itu. Ketika kemudian dia terisi urin, maka akhirnya lipatan-lipatan tadi itu akan menghilang dan ukurannya bisa membesar. Ya. Kalau normalnya dia tertutup oleh sifisis pubis. Jadi posisinya memang tersimpan di dalam kafum pelvis. Ya. Pada kondisi penuh, dia bisa meluas sampai ke kafum abdomen. Makanya salah satu penyebab kenapa kok dari toraks ke abdomen itu kan ada pembatasnya, yaitu diafragma. Ya. Dari abdomen ke pelvis kok nggak ada pembatasnya? Ya banyak faktor, salah satunya adalah vesika urinaria ini tadi. Jadi pada waktu dia kondisi kosong, dia akan tersimpan di dalam vesika di dalam kafum pelvis, tapi pada waktu dia penuh, dia akan melebar sampai keluar meluas ke kafum abdomen. Ya, kalau pas lagi penuh dia bisa sampai 1 liter isinya. Jadi contohnya pada waktu kalian kalau misalkan pas lagi habis minum air banyak gitu ya, terus habis itu nahan kencing agak lama, terus ke kamar mandi, pas lagi ke kamar mandi pipisnya lama banget gitu. Nah itu karena memang vesika urinaria mampu menampung sedemikian banyak cairan. Ya. Selanjutnya ada perbedaan juga antara laki-laki dan perempuan. Jadi posisinya vesika urinaria kalau pada laki-laki itu di anterior dari rektum, sehingga relatif tidak ada tidak ada gangguan antara proses buang air besar dengan buang air kecil ini tadi. Kalau pada perempuan posisinya di anterior dari vagina dan uterus, organ-organ kewanitaan ya, reproduksi, sehingga kalau misalkan terjadi pembesaran dari uterus akan mengganggu vesika urinaria. Sebaliknya ketika vesika urinarianya yang membesar akan mengganggu uterus. Contohnya pada ibu hamil. Pada waktu hamil muda, salah satu tanda-tandanya sering pipis.
Nah, itu karena uterusnya ketika membesar, dia akan menekan ke vesika urinaria. Jadi yang tadinya misalnya kapasitasnya 500 cc, sekarang berkurang jadi 300 cc. Otomatis kan penuh dikit dia perlu ke kamar mandi, penuh dikit perlu ke kamar mandi. Gitu, ya. Sebaliknya pada waktu hamil sudah mendekati proses kelahiran, ya, uterusnya ini kan membesar banget, ya, terus dia butuh jalan lahir bayi lewat vagina. Di satu sisi vesika urinarianya lagi penuh, otomatis vesika urinarianya tadi akan menghalangi jalan lahir. Ya, jadi salah satu cara kadang-kadang dari dokter terpaksa memasang kateter untuk mengeluarkan isi dari vesika urinaria dulu, sehingga harapannya tidak ada tekanan pada vagina, jadi bisa keluar dengan lancar. Itu, ya. Ini posisi vesika urinaria pada perempuan, yang ini posisi vesika urinaria pada laki-laki, ya. Kurang lebih uretranya sedikit berbeda, ya. Nanti ada babnya sendiri tentang uretra. Nah, ini tentang uretra, saluran akhir, ya. Setelah dari vesika urinaria kita menuju ke uretra. Uretra ini mengeluarkan urin dari tubuh, panjangnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau pada perempuan pendek saja hanya 3-4 cm. Kalau pada laki-laki bisa mencapai 5 kali. Ya, bisa sampai 20 cm. Ya. Dengan kondisi demikian, akhirnya selain itu pada perempuan itu kan juga posisinya itu deketan, ya, habis dari uretra, terus vagina, belakangnya anus. Kalau laki-laki kan uretra sama anusnya jauh. Akibatnya kuman dari anus sangat mungkin pindah ke uretra. Ya. Kumannya tadi itu sebetulnya flora normal. Jadi Escherichia coli itu loh, kan kalian sudah belajar di SMA ya soal E. coli. Itu kuman normal, jadi dia flora normal yang ada di usus sampai ke anus. Tapi ketika dia pindah, jadi mungkin proses buang air kecil, pembersihannya kurang baik, ya. Akhirnya kumannya pindah dari anus menuju ke orifisium uretra. Nanti posisinya di sini. Jadi posisinya di sini, ya. Kalau misalkan orangnya ditambah faktor yang lain, ya, kurang minum, suka nahan kencing, ya, akhirnya kumannya tadi ada kesempatan untuk naik ke atas. Terus dia bereproduksi sehingga akhirnya terjadi lebih banyak kumannya, maka akan menimbulkan keluhan pada pasiennya. Ya. Sehingga kalau melihat struktur anatomi yang seperti ini, kalau menurut penelitian, 1 kali dalam hidupnya seorang perempuan pasti pernah mengalami infeksi saluran kencing. Entah itu mungkin pada waktu kita kecil, nggak tahu, ya, nggak ingat juga waktu bayi dulu gimana gitu. Tapi yang jelas dengan struktur yang seperti itu sangat memudahkan terjadinya infeksi saluran kencing pada perempuan. Ya, apalagi tambah kebiasaan itu tadi. Jadi diedukasi juga pasiennya untuk banyak minum dan tidak buang air kecil, tidak menahan buang air kecil. Ya. Nah, di sepanjang uretra dilengkapi dengan yang namanya sphincter. Sphincter ini kalau saya ibaratkan seperti klep gitu, ya. Jadi ada 2 jenis, ada interna dan eksterna. Sphincter interna artinya dia terdiri atas otot polos. Sphincter eksterna artinya dia terdiri atas otot bergaris. Ya. Otot polos artinya kita tidak bisa mengontrol. Otot bergaris kita masih bisa menyuruh untuk ini kontraksi, ini relaksasi. Nah, itu masih bisa kita suruh, ya. Posisinya sphincter interna di sini. Ini posisinya sphincter interna. Jadi tepat setelah keluar dari vesika urinaria, itu adalah posisi dari sphincter uretra interna. Kemudian sebelum dia keluar ke orifisium uretra eksterna, maka di sini adalah posisi dari sphincter uretra eksterna. Ya. Dengan adanya sphincter uretra interna, kita bisa dapat sinyal. Oh, ini vesika urinaria aku sedang penuh. Jadi sewaktu-waktu harus siap untuk ke kamar kecil. Kadang-kadang kan kita bisa, ya, ngerasa gitu, ya. Oh, ini kok kayaknya udah waktunya pipis gitu. Nah, itu artinya sphincter uretra internanya sudah teredam, ya, dengan desakan dari
volumenya urin tadi itu sudah terega, ya. Sebaliknya yang sphincter uretra eksterna posisinya di sini, kita masih bisa menahan. Oh, ini misalkan lagi di jalan, lagi di tol, nggak ada rest area, nggak bisa buang air kecil gitu ya. Kita masih bisa meminta sphincter uretra eksterna tadi itu untuk kontraksi. Belum waktunya pipis, ditahan dulu gitu. Nah, itu sphincter uretra eksterna yang bekerja. Nanti ketika sudah saatnya, sudah bisa dirasa bisa buang air kecil dengan baik, baru nanti sphincter uretra eksterna kita perintahkan untuk relaksasi, sehingga akhirnya terjadi proses buang air kecil. Gitu ya. Kalau pada perempuan, antara sphincter uretra interna dan eksterna jaraknya agak jauh karena memang uretranya pendek ya. Kalau pada laki-laki di sini sphincter uretra interna, di sini sphincter uretra eksterna, di sini lubang kencingnya. Jadi agak jauh ya. Dari sphincter menuju ke orificio. Begitu. Nah, pada laki-laki tadi mungkin dia kurang vulnerable gitu terhadap infeksi saluran kencing karena posisi uretranya tadi jauh dari anus. Tapi di sisi lain dia rawan mengalami retensi urin dengan adanya prostat. Jadi kalau kita lihat ini gambaran dari uretra maskulina, uretra pada laki-laki, saking panjangnya dia melewati beberapa organ sehingga bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Ya. Jadi ini adalah pars prostatica, artinya ketika dia sedang melewati prostat. Ya. Yang di sini adalah pars membranacea, artinya ketika dia melewati diafragma urogenital. Kemudian yang selanjutnya pars pungiosa, artinya ketika dia melewati penis. Nah, pada yang di prostat ini, ya, rawan terjadi pembuntuan karena ada pembesaran dari prostat. Nah, apakah semua mengalami pembesaran prostat? Terutama yang mengalami adalah di atas usia 60 tahun. Dan itu bukan satu keganasan ya. Jadi kalau penyakitnya itu disebut dengan BPH, benign prostat hyperplasia. Jadi pembesaran prostat tapi jinak. Ya, jadi dia hanya mengalami pembesaran ukuran, tapi tidak sampai menyebar metastase atau mana-mana gitu ya, bikin orangnya jadi kurus kering, nggak mau makan, kayak gitu nggak sampai kayak gitu. Jadi hanya lokal saja di prostatnya. Tapi yang jadi masalah yaitu tadi karena di dalamnya prostat lewat uretra. Ya, di dalamnya prostat lewat uretra. Sehingga kalau misalkan di sini ada pembesaran prostat, kan dia nggak mungkin menekan ke samping-samping sini ya, karena di sini kan udah penuh sama organ. Satu-satunya jalan dia akan menekan ke dalam. Akhirnya di sini buntu. Jadi kalau misalkan ada urin yang mau keluar, jadi agak sulit. Ya, jadi kadang-kadang perlu dibantu dipasang kateter. Ya. Kalau dipasang kateter itu ujungnya langsung masuk ke sini, langsung masuk ke vesika urinaria, sehingga relatif nggak ada hambatan, ya. Kecuali ya di dalam ureternya misalkan di dalam urinnya misalkan ada kristal terlalu banyak, akhirnya ketika keluar ke ke kateternya juga akhirnya menimbulkan pembekuan, ya bisa saja seperti itu. Tapi kalau itu faktor dari sepanjang uretranya sudah tidak bisa menghambat ya, kalau kita bisa pasang kateter dengan baik itu. Tapi tentu itu bukan bukan solusi yang final ya. Jadi dipasang kateter itu ada masanya, kurang lebih sekitar 2 minggu. Kalau 2 minggu pasiennya masih butuh kateter, ya terpaksa kita lepas, kita pasang lagi dengan yang baru. Jadi kalau misalkan pasiennya masih bisa dioperasi, biasanya prostatnya ini akan dioperasi supaya ukurannya jadi lebih kecil sehingga alirannya bisa kembali normal. Saya kira begitu. Ya. Pada laki-laki juga tadi waktu yang pagi saya lupa menyampaikan, pada laki-laki juga orifisium uretra eksternanya ini relatif rawan tertutup oleh preputium. Ya. Preputium itu adalah lebihan kulit menutup ke sini, ya.
Kalau pada orang Islam tentu itu sudah dilakukan sirkumsisi. Ya, jadi kalau nanti yang cewek-cewek punya anak, ya yang laki-laki juga punya anak laki-laki gitu ya. Disarankan untuk sirkumsisi itu dilakukan sedini mungkin ya. Kalau bisa bayi ya nggak apa-apa bayi, karena kebutuhannya tadi itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena di sini kan ada kelenjar yang memproduksi semacam serumen kotoran telinga gitu ya, semacam itu. Kalau tidak dibersihkan dengan baik, nanti akan menutup orifisium uretra eksterna. Akhirnya pasiennya jadi tidak bisa pipis. Ya. Sehingga salah satu terapinya dilakukan sunat atau khitan ya, atau sirkumsisi. Ya, mungkin itu dari saya. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau yang di rumah, mungkin saya khawatir kurang baik mendengar, jadi bisa di-share di chat kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya. Oh ya, ada yang satu sekarang. Kencing batu. Oke. Ya. Jadi kencing batu itu bisa tenang sedikit ya, sambil mendengarkan penjelasan yang tadi. Jadi kencing batu itu istilah medisnya adalah batu saluran kencing. Jadi bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di ginjal, bisa terjadi di ginjal, bisa terjadi di ureter, vesika urinaria maupun uretra. Kalau yang uretra relatif lebih gampang keluar ya. Jadi mungkin orangnya ngerasa sakit anyang-anyangan gitu buat pipis, tapi begitu batunya keluar nggak harus berupa batu ya. Kadang-kadang kencing berpasir itu juga menandakan bahwa sudah mulai ada calon batu saluran kencing. Ya. Tapi kalau pada ureter tadi seperti yang sudah saya sampaikan, penumpukannya bisa terjadi di peralihan antara pelvis menuju ke ureter, kemudian di sekitar ketika dia mau masuk ke dalam pelvis, dan ketika dia masuk ke dalam vesika urinaria. Jadi biasanya di situ. Ya, untuk mengetahui lokasinya biasanya difoto. Jadi kalau misalkan yang di belakang bisa tenang dulu. Ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan foto X-ray, itu akan terlihat sedikit bentukan yang putih-putih gitu ya, yang lainnya hitam kok putih-putih. Nah, berarti kemungkinan posisi batu saluran kencingnya ada di situ. Kira-kira begitu. Ya. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, udah ya. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah juga silakan.